Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Wawasan Nusantara ini berguna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Konsep yang mendasari wawasan Nusantara ini meliputi wadah atau kontur. Wadah merupakan tempat berkegiatan demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional dalam bentuk organisasi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, ada isi atau konten. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Yang ketiga, ada tata laku atau konduk. Tata laku merupakan interaksi antara organisasi pemerintah sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi masyarakat yang menunjukkan tata laku. Tata laku ditunjukkan dengan perilaku atau tindakan nyata dalam menyikapi berbagai persoalan dan semangat mental bangsa Indonesia yang baik. Hakikat wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono pada tahun 2006, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dengan demikian, pikiran, sikap, dan tindakan setiap warga dan aparat negara sejalan dengan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk terhadap produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Menurut Sarinah pada tahun 2016 menyatakan bahwa wawasan Nusantara yaitu cara memandang kesatuan antara bangsa Indonesia dan Nusantara. Hal ini juga berarti bahwa wawasan Nusantara merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Asas wawasan Nusantara. Menurut Rahayu pada tahun 2007, asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kesetiaan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Asas wawasan Nusantara menjadi hal mendasar yang harus tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia, sehingga negara ancaman dan rintangan dengan mudah dapat diatasi serta negara semakin kokoh. Konsep wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara oleh setiap warga negara tercermin dalam setiap tindakan dan pola pikir bangsa yang mendahulukan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Contohnya, konsep kesatuan politik. Kesatuan politik didasari oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan dipandang sebagai satu kesatuan daratan yang dihubungkan oleh perairan luas. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya Perpu nomor 4 tahun 1960 dan dituangkan dalam UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yaitu menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik. Konsep kesatuan politik ini memiliki pengertian sebagai satu, kedaulatan wilayah Indonesia beserta kekayaan dan segala potensinya merupakan satu kesatuan wilayah milik bangsa Indonesia. 2. Keberagaman suku, agama, kepercayaan, budaya, tradisi, dan sebagainya merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Ketiga, memiliki satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta kesatuan tekad mencapai cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang melandasi segala tindakan dan mengarahkan pada tujuan nasional. Kelima, satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Contoh yang B, konsep kesatuan ekonomi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadikan pengelolaan di bidang ekonomi perhatian bagi seluruh unsur masyarakat. Setiap kepala daerah berwenang mengelola perekonomian rakyat dengan tujuan meningkatkan potensi